Ya, selamat malam teman-teman. Eh, Selamat datang di channel saya, Masio Company. Saya harap teman-teman selalu sehat, dalam keadaan sehat, dimanapun teman-teman berada. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga kesehatan kita sendiri, dan jangan lupa untuk vaksin. Saya kayak pasar pemerintah tadi tapi itu hal-hal basic teman-teman, untuk kesadaran diri sendiri, untuk menjaga diri sendiri, hal-hal yang sangat dasar. Jadi pada malam hari ini saya tidak akan membuat konten seperti yang saya biasa buat, yaitu konten-konten menghibur seperti kayak bikin cover lagu, karena pada segmen kali ini saya akan mencoba membuat sebuah konten yang lebih edukatif kepada teman-teman sekalian, tapi dibawa dalam alur yang lebih santai supaya kita diskusinya lebih enak dan tidak tegang begitu, sambil minum air, minum kopi. Jadi perkenalkan, nama saya Yosua. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, dan saya juga mengikuti berbagai komunitas independen yang terlibat di komunitas literasi, banyak komunitas literasi. Meskipun saya tidak terlalu aktif dalam hal-hal yang bernuansa literasi, tapi saya memiliki kerinduan dan saya memiliki hobi di situ. Saya suka membaca buku, saya juga suka menulis artikel, dan saya rasa komunitas yang bergerak di bidang itu sesuai dengan passion saya. Jadi saya masuk di komunitas itu. Jadi sebenarnya video ini merupakan manifestasi dari kegiatan komunitas ya. Jadi ada tugas yang diberikan oleh komunitas untuk mengkampanyekan literasi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat pada umumnya, akan pentingnya berliterasi. Tapi tunggu dulu teman-teman, itu terlalu jauh untuk masuk dalam pembahasan. Saya harap di awal-awal kita santai-santai saja dulu ya, karena mungkin pembahasan yang akan kita bahas kali ini agak berat ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan saksama dan lebih santai. Jadi sebenarnya saya membuat video ini karena berawal dari keresahan saya. Nah, saya berpikir pemuda-pemuda pada saat ini memiliki potensi, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini ada istilahnya namanya bonus demografi. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia yang usia produktif di tahun ini, yaitu rata-rata usianya itu di bawah 30 tahun, dan itu di keseluruhan bangsa Indonesia anak-anak muda itu banyak, istilahnya lah, secara sederhana begitu. Jadi menurut sensus penduduk, bahwasanya saya tidak tahu pasti angkanya, datanya, tapi saya pernah ikut seminar tentang bonus demografi Indonesia di tahun ini dan beberapa tahun ke depan, dan itu suatu momentum untuk kita bangsa Indonesia untuk memberdayakan anak-anak muda dalam membantu membangun negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Dan pemerintah pun dengan jeli melihat
peluang tersebut dan menggalakkan program literasi, dan itu hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah sekarang. Sebenarnya banyak hal program pemerintah di khususnya di sekolah-sekolah formal pada umumnya telah digalakkan mengenai program literasi ini. Bagaimana sistem kurikulum pendidikan Indonesia saat ini direlevansikan dengan teknik-teknik bagaimana mengembangkan literasi secara luas dalam pada orang-orang yang pada anak-anak pada umumnya, agar mereka bisa literasinya lebih baik. Jadi itu yang menjadi dasar mengapa saya membuat konten seperti ini pada saat ini. Mungkin kalau kita mendengar kata literasi ya, mungkin ada sebagian teman-teman dan orang yang sudah paham apa itu literasi. Mungkin juga ada yang belum paham. Tapi secara sederhana, literasi itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat membaca buku, menulis, itu secara sederhana dan itu pemahaman secara konvensional. Tapi seiring berkembangnya zaman, literasi itu dipahami lebih kompleks, apalagi di dunia yang serba digital saat ini di tengah revolusi industri 4.0. Jadi saya akan mencoba dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan pelan-pelan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya literasi itu, sepenting apa sih literasi untuk kita, khususnya para pemuda, dalam sumbangsi kita nantinya untuk menjadi generasi penerus bangsa. Bagaimana kita, tidak mungkin kita bisa menjadi pionir generasi penerus bangsa apabila literasi kita rendah. Itu agak sulit, teman-teman. Jadi pertama saya akan mencoba menjelaskan apa itu literasi. Jadi saya telah menulis beberapa artikel ya mengenai literasi. Ada judulnya pentingnya literasi bagi kalangan anak muda milenial. Itu salah satu artikel saya, meskipun belum saya publikasi secara luas karena saya belum punya blog, tapi saya biasa publikasi lewat media sosial saja. Saya juga punya artikel yang berjudul membaca buku adalah embrio perubahan. Sejauh ini saya membuat beberapa artikel, tapi ada 3 yang relate dengan hal-hal yang berhubungan dengan literasi. Ada juga satu lagi artikel saya yang berjudul belajar dalam persepsi. Tapi pada momen saat ini, pada konten ini saya hanya akan membahas 2 artikel saya ini, yaitu pentingnya literasi bagi kalangan anak muda milenial dan membaca buku adalah embrio perubahan. Karena kedua artikel ini semuanya dibuat berdasarkan kepentingan kampanye literasi. Saya minum air dulu ya. Santai. Sambil makan kacang juga. Hampir sama kan kulitnya. Sambil ngopi-ngopi, teman-teman. Jangan lupa minum kopi, tapi dibatasi juga karena rentan mengeluarkan asam lambung untuk memantik inspirasi. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, dengan lebih seksama. Mulai dari artikel saya yang berjudul membaca buku adalah embrio perubahan. Jadi di artikel saya ini pertama di pembukaannya saya lebih memaparkan mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi. Jadi
dalam hal mengkampanyekan literasi itu teknologi adalah bisa dibilang sebagai senjata sebenarnya. Karena dengan teknologi kita bisa menyebarluaskan hal-hal yang ingin kita kampanyekan kepada masyarakat sehubungan dengan literasi tersebut. Untuk itu orang-orang yang terlibat di komunitas literasi Indonesia seharusnya memiliki media sosial dan mahir menggunakan media sosial untuk kebutuhan kampanye literasi, dan itu sangat positif. Makanya di awal artikel saya ini saya lebih menjelaskan bagaimana memanfaatkan teknologi ini sebijak mungkin di tengah era digitalisasi yang begitu masif. Kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Di sini saya menjelaskan bahwa pentingnya menggunakan teknologi secara lebih bijaksana, tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat menghibur seperti main Facebook atau sekedar main TikTok, nonton YouTube. Nonton YouTube juga bagus, nonton video yang mendidik itu juga top. Tapi kadang-kala kita kan kalau berhubungan dengan media sosial, kecenderungannya kita mencari hal-hal yang bersifat hiburan, bukan hal-hal yang bersifat edukatif. Jadi itu yang perlu kita membangun kesadaran membangun kesadaran kepada orang lain bahwasanya media sosial, dan kita harus membangun stigma positif, stigma baru, pandangan baru kepada orang lain, kepada masyarakat, bahwasanya media sosial juga bisa menjadi sumber hal-hal yang sangat edukatif dan bukan hal-hal yang bersifat entertainment atau menghibur. Ya, jadi itu pembukaannya di artikel saya ini, pemanfaatan teknologi dengan bijaksana. Khususnya saya relevansikan dengan kampanye literasi. Kemudian saya masuk bagaimana mengenai, jika kita sudah poin pertama itu tadi ya, pemanfaatan teknologi dengan bijak. Kemudian poin yang kedua yang saya titik beratkan di artikel saya ini, yaitu pengenalan dan mengajak orang-orang untuk memiliki kesadaran membaca buku. Dan itu sangat penting teman-teman, membaca buku. Apalagi kita yang masih sangat muda, masih energik, otak masih sangat, kalau jaringan itu masih 5G lah. Otak kita ini sembari masih muda. Jadi gunakan hal-hal tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif. Membaca buku. Dan di poin yang kedua ini yang mengenai membaca buku, bukan hanya secara buku manual pada umumnya, tapi juga buku-buku elektronik. Itu lebih potensial untuk menjadi wadah penyebaran kampanye literasi. Mohon maaf teman-teman kalau saya masih sedikit terbata-bata karena saya tadi membuat video ini secara spontan saja. Saya belum ada persiapan sama sekali. Itu yang poin kedua. Kemudian intinya saya memaparkan mengenai apa sih yang melatar belakangi komunitas literasi atau saya secara pribadi untuk intens mengkampanyekan pentingnya literasi kepada anak-anak muda, khususnya kepada masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada satu fakta yang saya baca di internet dan saya sering dengar di media-media, dan bahkan mungkin teman-teman sering mendengar itu, bahwasannya ini dengar teman-teman dengar dengan baik, ini dasar, ini yang menjadi landasan mengapa saya di komunitas kami dan saya secara pribadi memiliki kerinduan khusus untuk mengkampanyekan pentingnya literasi meskipun kami tidak dibayar. Karena ini kesadaran secara pribadi saja. Karena kebetulan passion saya di situ, maka saya ingin membuat sesuatu yang berguna di situ. Dan ada fakta yang menarik. Yang pertama, menurut UNESCO, Indonesia urutan kedua dari bawah
soal literasi dunia. Urutan kedua dari bawah. Tidak tahu berapa negara mungkin ini. Nanti kita baca dia perlahan-lahan. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Wah, bahasanya ini memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Wah, bayangkan saja. Misalnya saya di kampus saya sekitar berapa orang ya? Dalam satu angkatan untuk semua jurusan mungkin sekitar 1.000-an lah. Dan menurut data tersebut dari 1.000-an orang mungkin 1 orang saja yang memiliki passion, memiliki kerugian dan rajin membaca buku. Dan itu menurut UNESCO ini. Dan itu sudah data yang sangat valid kalau UNESCO, Pak. Hanya 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca buku. Kemudian ada lagi penelitian atau riset dari World Most Literate Nations Rank. Susah juga bahasa Inggris, teman-teman. World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Peringkat ke-60 dari 61 negara, teman-teman. Soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand. Thailand masih di atas 59, kita 60. Dan di atas Botswana, saya tidak tahu negara mana ini, di urutan ke-61. Nah, itu faktanya, teman-teman. Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-60 mengenai minat baca. Wow, coba bayangkan bagaimana literasi di Indonesia. Itulah sebabnya, dan ini yang melandasi kenapa netizen Indonesia kalau berkomentar rada-rada sara, ngawur, karena mereka berkomentar tidak banyak bacot tapi kurang literasi, banyak bacot tapi kurang membaca, banyak bacot tapi apa yang dia komentarkan kepada sesuatu itu tidak berdasarkan fakta karena kurangnya literasi. Nah, itu yang sangat memprihatinkan, dan itu yang menjadi landasan mengapa saya terlibat secara langsung dalam mengkampanyekan pentingnya literasi bagi khususnya anak-anak muda. Ngopi dulu, teman-teman, santai-santai. Kalau perlu kita 1 jam. Oke, tadi Indonesia urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Masih ada penjelasannya. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, artinya ini dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca itu Indonesia lengkap. Artinya mungkin artinya itu fasilitasnya ada. Misalnya perpustakaan ada, buku ada, orang Indonesia semua punya gadget. Tapi kesadaran orang-orang Indonesia tidak membaca. Ini lebih kayak hal masalah mental ya, mental orang Indonesia, bukan mengenai masalah materi. Karena infrastrukturnya ada, tapi keinginan orang-orang untuk membaca itu tidak ada. Itu yang menjadi masalah pokok persoalannya di situ. Jadi di sini juga dijelaskan peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Wow, luar biasa. Peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa mengenai infrastruktur yang mendukung orang untuk membaca buku. Artinya Indonesia lebih di atas dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung orang-orang untuk membaca. Artinya Indonesia mungkin memiliki banyak perpustakaan, menyediakan banyak toko-toko buku, dan orang Indonesia adalah salah satu negara yang kepemilikan gadget terbesar di dunia. Semua itu mendukung untuk orang membaca buku dan berliterasi. Tapi faktanya Indonesia berada di urutan ke-60 mengenai minat baca dari 61 negara yang disurvei. Sangat miris ya, teman-teman.
Di sini juga dijelaskan bahwa lembaga riset digital marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Wow, hampir setengahnya Pak orang Indonesia punya smartphone. Dari 200 juta lebih orang penduduk Indonesia saat ini, 100 juta lebih punya smartphone, punya handphone, punya gadget. Dan itu sudah menjadi itu sudah menjadi infrastruktur untuk bisa mengakses hal-hal yang bersifat literatif, informatif. Dengan gadget sekarang kita sudah bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Tapi kesadaran dan mental kita tidak ada untuk hal-hal seperti itu, untuk membaca buku atau hal-hal yang bersifat literasi. Itulah yang coba kita bangun melalui program-program kampanye dan kegiatan-kegiatan seperti ini. Meskipun kita berbasis digital, berbasis virtual, tapi yang menjadi fokus kita adalah orang bisa sadar. Yang paling penting itu orang sadar untuk membaca buku, orang sadar untuk berliterasi, orang sadar untuk berpikir dialektis sebelum berkomentar. Itu yang poin penting mengapa literasi itu penting, kawan-kawan. Misalnya contoh kecilnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita pemuda-pemudi, anak-anak Indonesia, banyak orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda yang punya gadget canggih, punya semua fasilitas untuk mengembangkan dirinya, punya laptop, punya smartphone yang bagus-bagus, tapi mereka tidak melakukan apa-apa dengan itu. Nah, itu yang menjadi suatu keresahan juga sebagai pemuda. Masa bagus di HP, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, hanya untuk hal-hal yang bersifat entertainment, yang menghibur untuk diri saya secara pribadi. Bahkan kerap kali merugikan saya sendiri dengan apa yang saya lakukan dengan gadget saya. Nah, itu yang menjadi satu PR juga bagi saya secara pribadi. Makanya saya dengan adanya komunitas literasi itu lebih menyadarkan saya, saya harus menggunakan infrastruktur yang saya miliki. Saya akan menggunakan segala perangkat elektronik yang saya miliki untuk mengembangkan diri saya secara pribadi. Makanya kalau boleh cerita sedikit, kadang kalau saya punya uang sedikit lah, saya biasa lebih prioritaskan untuk beli buku begitu. Tidak hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, jadi begitu. Jadi poinnya juga di situ, kawan-kawan. Kita tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan semua sarana yang kita miliki, untuk menggunakan semua infrastruktur yang kita miliki. Alat-alat yang kita miliki kita tidak bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Itu suatu PR yang besar bagi kita. Misalnya kita memiliki bakat bernyanyi, kita memiliki bakat menari atau bakat-bakat yang lain, tapi kita tidak bisa memanfaatkan hal-hal itu untuk hal-hal yang lebih berguna. Ini itu poin pentingnya juga. Dan kita lanjut. Di sini juga ada satu poin yang menarik, dikatakan bahwa dari fakta-fakta tersebut tentunya membuat kita cukup prihatin dengan kurangnya minat baca masyarakat kita saat ini. Tentu saja dapat membuat kita menjadi bangsa yang terbelakang dari segi literasi, yang berpotensi dapat membuat masyarakat kita menjadi sasaran informasi-informasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya atau hoax yang bersifat spekulatif dan provokatif. Ini biasa ya, provokatif dan spekulatif, padahal hoax yang tentu saja mudah membuat masyarakat kita terhasut untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif karena terhasut oleh hoax yang diakibatkan karena rendahnya kemampuan masyarakat kita dalam bidang literasi. Sudah saya jelaskan tadi mengapa kita berliterasi, supaya kita bisa paham ini fakta, ini hoax, ini hasutan, ini provokatif. Seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung, salah satu dosen filsafat UI, dan mungkin teman-teman sudah kenal karena dia sudah
melalang buana di media sosial dan beberapa kali viral. Dia katakan bahwa hanya ada satu cara untuk menangkal hoax. Naikkan IQ Anda, maka hoax akan turun. Dan itu betul sekali kawan-kawan. Jika IQ kita naik, kita sudah bisa menelaah. Oh, ini hoax, ini fakta. Ini hoax, ini fakta. Karena orang-orang yang berpikir dialektis, berpikir literasi, itu kalau ada informasi, dia kaji dulu. Ini sumbernya dari mana? Terpercaya jika ini orang ini kirim ini barang. Kalau bukan tidak sampai di situ, dia kaji dulu informasinya. Dia telah dulu fakta-fakta yang ada dalam informasi tersebut. Apakah bersifat persuasif dan menghasut atau memang bersifat faktual, artinya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berpikir dialektis seperti itu, tidak langsung kalau ada informasi kita iakan, tapi kita kaji dulu, kita dialektiskan di dalam kita berpikir dialektika. Itu artinya kalau ada informasi kita tinjau dari berbagai aspek dulu, baik secara apa istilahnya, dari sisi positifnya dulu informasi itu, sisi negatifnya, kemudian kita ramu. Oh, informasi ini ternyata begini ya, saya mau cari tahu apakah ini benar atau tidak. Dan untuk membuktikan itu diperlukan langkah-langkah yang metodis secara ilmiah, untuk melahirkan fakta-fakta dari informasi tersebut. Dan hal seperti itu lebih banyak dipelajari di hal-hal jurnalistik. Saya bukan basicnya di situ, tapi saya sempat membaca secara sepintas hal seperti itu. Orang-orang jurnalis tahu itu, bagaimana menelaah suatu informasi, apakah itu fakta atau hanya sekedar opini. Itu dipelajari di jurnalistik. Dan di kampus kan sudah banyak kampus yang punya UKM jurnalistik. Itu bagus juga. Sorry. Santai saya kalau nggak. Makan kacang. Soalnya saya mau bikin konten dengan teman-teman saya dari komunitas, tapi karena rata-rata teman saya di komunitas jauh, berbeda kampus dengan saya lah, dan agak sulit untuk membuat suatu konten yang secara virtual dan direkam, agak sulit karena alat-alat juga belum terlalu memadai. Jadi saya berinisiatif sendiri, untuk saat ini saya bikin sendiri saja. Nah, itu tadi poin-poinnya semua. Ada 3 poin penting tadi yang ada di artikel saya ini, yang judulnya membaca buku adalah embrio perubahan. Semua saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kita malah coba untuk menelaah artikel saya yang berjudul pentingnya literasi bagi kalangan anak muda milenial. Ini menarik teman-teman. Dari sini saya memaparkan secara detail dan komprehensif, atau komprehensif itu artinya keseluruhan, itu bahasa-bahasa akademis yang kadang tidak dimengerti oleh mahasiswa pada umumnya biasa. Komprehensif apaan sih? Kan bahasa-bahasa lumrah dalam dunia akademis. Itulah gunanya rajin membaca. Banyak bahasa-bahasa akademis sebenarnya, tapi karena kita kurang membaca, kita tidak tahu, oh ternyata artinya ini. Lalu artikel saya ini yang judulnya pentingnya literasi bagi kalangan anak muda milenial lebih berfokus pada pemahaman definisi literasi itu sendiri, karena banyak orang memang belum terlalu mengenal apa sih itu literasi. Kok baru saya dengar, kok asing sekali di telinga saya itu literasi. Di artikel saya ini saya jelaskan mengenai hakikat literasi, baik dari pendapat orang lain atau dari pendapat opini saya sendiri sebagai orang-orang yang bergerak di komunitas literasi. Saya akan coba jelaskan juga sebagaimana saya beda artikel saya yang tadi. Tapi tunggu teman-teman, capek bicara juga Bang. Makan kacang dulu deh. Soalnya tidak ada sponsor.
Itulah tadi kesadaran saya. Kalau saya bertanya, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata literasi? Mungkin sebagian teman-teman yang sudah paham pasti langsung terlintas, eh, literasi itu mungkin seperti membaca buku atau hal-hal yang berbau dengan tulis menulis, hal-hal yang bersifat jurnalistik, ya itu literasi. Atau seminar-seminar, langsung terbayang seminar-seminar. Atau mungkin ada teman-teman yang mendengar kata literasi langsung terbayang rumus fisika kuantumnya Einstein. Wah, luar biasa. Artinya pemahaman literasinya memang sudah di atas, Pak. Jadi di artikel saya ini saya menjelaskan pertama dari Wikipedia, ya. Dilansir dari Wikipedia, istilah literasi dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua pengertian literasi menurut Wikipedia. Dan ya sangat relate lah dengan apa yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Ya itulah, literasi erat kaitannya dengan komunikasi secara verbal maupun non verbal. Di sini juga dijelaskan di artikel saya, dalam perkembangannya definisi literasi selalu berevolusi atau berkembang. Pasti terlintas pikirannya evolusi Darwin. Oke. Definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Jadi ini sudah agak berat pembahasannya, teman-teman, jadi harus perhatikan yang sama. Jadi di sini saya jelaskan bahwasanya dalam perkembangan ke arah modern, pengertian literasi juga berkembang, bukan hanya dikaitkan dengan aktivitas membaca atau menulis saja, tapi juga